distrik ras Afrika. Awalnya geng itu ingin menangkap Leto karena mereka menyangka Leto membawa polisi ke sana. Tapi untungnya ketua geng di sana yang bernama Mulku sudah menganggap Leto menjadi teman, dan menyarankan ia untuk tidak membuat kerusuhan lagi dengan kepolisian. Tetapi di sini Leto mengatakan kalau ia mempunyai rencana baik untuk mengubah distrik 13 menjadi layak huni, di mana ketika tahun lalu pemerintahan yang menjanjikan untuk mengelola tempat itu, tetapi ternyata kini distrik 13 malah kacau dan tidak sesuai janji pemerintah. Setelah mereka berdua melakukan pembicaraan, Mulku lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mengantarkan semangka ke sebuah tempat. Ternyata di dalam semangka itu berisi narkoba yang disembunyikan. Setelah barang sampai, si Rude langsung memberitahu kepada bosnya yang bernama Wu, namun ia malah menyuruh Rude untuk keluar dulu dari sana dan menunggunya sebentar lagi, di mana ia yang tidak ingin diganggu karena sedang santai dan melihat jogetan cewek seksi di hadapannya. Yang ternyata cewek itu adalah Kapten Demin yang sedang menyamar untuk menangkap Wu dan gengnya. Kemudian Kapten Demin langsung menodongkan pistol kepada Wu dan mengikat tangannya, bahkan ia juga memasangkan bom aktif di perutnya, di mana jika ia berteriak dan berbicara maka bom itu akan meledak. Setelah itu Kapten Demin menelpon pasukannya yang berada di luar dan menyuruhnya untuk segera menangkap mereka. Di sana Demin menembak bius kepada para anggota geng satu persatu. Hingga pada akhirnya semua anak buah Wu pingsan dan ia kembali menelepon pasukannya untuk segera menggerebek tempat itu. Ternyata tempat itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih untuk berjaga-jaga ketika kepolisian masuk untuk penggerebekan. Bahkan para aparat kesulitan karena dihadang oleh pintu baja, dan kelima anak buah si Wu itu yang berjaga langsung menembaki pintu itu untuk menghadapi para aparat. Sedangkan Kapten Demin tidak sengaja menemukan lubang rahasia di ruangan itu, ia langsung mengebom lubang tersebut. Setelah itu para anak buah Wu yang sedang pingsan dimasukkan ke dalam lubang itu dan ditangkap oleh pasukan kepolisian yang sudah bersiap di bawah. Ia pun juga mencoba untuk memasukkan sebuah lukisan seharga ratusan juta won, namun karena lukisan itu yang terlalu besar membuat Kapten Demin tidak bisa memasukkannya melalui lubang itu. Bersamaan dengan itu kelima anak buahnya Wu berhasil masuk dan terjadilah baku hantam dengan Kapten Demin. Namun dengan mudah Demin berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu ia pun langsung masuk ke dalam ruangan produksi narkoboy. Di sana para pekerjanya Wu yang panik langsung mengaktifkan bom dan terjadilah baku hantam lagi di sana. Lalu Demin pun meminta bantuan kepada pasukannya untuk menjinakkan bom itu. Di tengah pertarungan pasukan polisi melempar sebuah katel besar untuk menutupi bom itu dan bomnya pun meledak. Alhamdulillahnya Kapten Demin berhasil selamat dari ledakan bom itu hingga akhirnya pasukan kepolisian juga bisa masuk setelah para anak buahnya si Wu dibantai oleh Kapten Demin. Ia lalu keluar sambil membawa lukisannya yang sangat mahal itu dan di sana ia disambut hangat oleh atasannya di luar. Kemudian atasannya itu memberikan pujian kepada Kapten Demin yang telah berhasil lagi di dalam misinya. Sebagai ucapan terima kasih atasannya itu mengantarkannya pulang ke rumahnya. Lalu scene berganti ke seorang kapten bernama Walters dan asistennya yang bernama Roland. Mereka menerima sekoper uang untuk melakukan misi dengan membangun sebuah gedung-gedung mewah di distrik 13. Dan mereka pun langsung menjalankan aksinya itu dengan mendatangi polisi yang sedang berpatroli, dan tanpa banyak bacot mereka bertiga langsung menembak polisi itu. Lalu Roland memasukkan mayat polisi itu ke dalam mobil box beserta mobilnya, tapi untungnya 3 pemuda yang melihat kejadian itu telah merekamnya. Setelah itu Roland dan gengnya menurunkan mayat polisi itu di distrik 13 di depan wilayah geng ras Afrika. Ia lalu menembakkan pistolnya untuk memancing mereka, sehingga anak buahnya si Mulku malah menembaki mobil beserta mayat polisi itu.
karena mereka menyangka asal tembakannya dari sana. Dan ternyata kejadian itu langsung direkam oleh Roland untuk dijadikan bahan fitnah, agar Presiden mau meratakan dan menghancurkan Distrik 13, namun Leto yang sedang berada di atap gedung melihat kejadian itu dan ia melihat sebuah mobil berplat DIS. Keesokan harinya Presiden terkejut setelah melihat rekaman kejadian kemarin, dan ia juga khawatir penembakan itu akan menyebar luas dan terjadi perang saudara dengan kepolisian. Ia lalu menyuruh jenderalnya untuk memanggil Kapten Demin dan menyelidiki kasus itu, namun ternyata Kapten Demin langsung disergap oleh suruhan Walters, karena hanya Demin satu-satunya polisi yang akan membela Distrik 13. Ia langsung ditangkap dengan alasan telah ditemukannya sebuah narkoboy di dapurnya, karena Demin yang telah ditangkap. Lalu jenderal pun menyarankan untuk menyerahkan kasus itu kepada Walter dengan organisasi DIS. Dan Presiden pun menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain, dan itulah rencana yang diinginkan oleh Walters. Namun ketakutan Presiden itu pun terjadi karena video itu langsung tersebar dan disiarkan di TV dan sebentar lagi terjadi perang saudara. Setelah tersebarnya kasus itu terlihat kepolisian sedang membebaskan salah satu seorang napi dari ras Afrika. Dan para polisi itu langsung menembak napi itu hingga tewas. Dan tentu saja hal itu membuat Mulku sebagai ras Afrika tidak terima dan langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan balas dendam dengan membasoka kantor kepolisian. Sedangkan di markas DIS, Walters diberitahu tentang rekaman kejahatannya yang mereka lakukan kemarin oleh seorang pemuda yang kemarin telah merekam kejadian itu. Karena takut kejahatannya terbongkar, Walters menyuruh Roland dan anak buahnya untuk segera mencari dan membunuh ketiga pemuda itu. Sehingga keesokan harinya pemuda itu langsung dikejar-kejar oleh Roland dan gengnya. Dalam pengejaran itu untungnya ia bertemu dengan Leto dan langsung memberikan flash disk rekaman itu kepadanya, hingga akhirnya pemuda itu pun tertangkap sedangkan Leto kembali melihat mobil orang yang menangkap pemuda itu yang berplat DIS sama seperti kejadian kemarin. Di tempat lain saat Kapten Demin akan dimasukkan ke dalam penjara, ia langsung menghajar kedua sipir itu dan mengambilnya. Lalu ia pun menelepon Leto untuk meminta bantuan untuk mengeluarkannya dari penjara, namun tidak disangka ternyata HP Kapten Demin telah dibajak oleh Walters, sehingga Walters pun mengetahui Kapten Demin akan meminta bantuan kepada Leto. Mendengar hal itu, Leto pun menyuruh Roland lagi untuk pergi ke Distrik 13 dan menangkap Leto. Bersamaan dengan itu, Leto yang sedang di kamarnya lalu memutar rekaman video itu dan
Asia yang dikomando langsung oleh Presiden. Namun untuk melaporkan kejadian dis yang dilakukan, Leto harus memiliki bukti yang kuat. Di sana Demin mengajak Leto untuk menyelinap ke ruangannya Walters dan mengambil flash disk komputernya karena pasti di sana ada bukti yang kuat. Tanpa banyak bacot mereka pun langsung ke sana, tetapi ketika sampai di kantor dis mereka dihadang oleh aparat negara sehingga terjadilah adu mekanik yang sangat seru. Karena mereka yang berdatangan, Demin pun menyuruh Leto untuk pergi terlebih dahulu untuk ruangannya Walters, sedangkan ia sendiri yang akan menghadapi mereka. Tidak lama kemudian Leto pun berhasil mendapatkan flash disk dan akses masuk ke komputernya si Walters, sedangkan Kapten Demin berhasil membantai para aparat negara yang berjaga. Tiba-tiba Roland datang dan menodongkan senjata kepadanya, namun dengan cepat Demin pun langsung pergi dari sana, memakai mobil bersama Leto yang sudah menunggunya. Mereka pun langsung pergi ke distrik 13. Sesampainya di sana mereka langsung menerobos di kerumunan warga yang mulai dievakuasi besar-besaran. Mereka datang ke distrik itu untuk mengajak para ketua gangster agar menolak rencana pemerintah, diawali dengan pergi menemui ketua gangster Asia yang bernama Tao yang ternyata ia adalah seorang wanita. Lalu Leto menyuruh Tao untuk menghack flash disk Walters, dan dengan mudahnya ia langsung mengetahui rencana Walters dan pemerintahan, yaitu untuk menghancurkan distrik 13 dengan rudal dan akan dibangun gedung-gedung tinggi untuk berbisnis di sana. Mengetahui tempat tinggalnya dalam bahaya, Tao pun langsung mengumpulkan ketua dari kelima gangster di distrik. Setelah diceritakan panjang lebar, Tao dan ketua gangster yang lain akhirnya mau bekerja sama lalu mau membantu mereka berdua. Mereka semua lalu membuat rencana agar bisa masuk ke istana dan bertemu langsung dengan Pak Presiden, karena Demin akan menjelaskan semua yang terjadi sebenarnya. Bersamaan dengan itu di luar apartemen terlihat ada 3 helikopter yang sedang memasangkan sebuah bom di 3 titik untuk diledakkan pada esok harinya. Keesokan harinya terlihat di ruangan tombol peledak bom sudah disiapkan. Si Walters memberitahu Presiden bahwa 1 juta warga distrik berhasil dievakuasi dan yang tersisa hanya para gangster yang masih mempertahankan distrik 13. Mengetahui hal itu Presiden pun menolak menekan bom itu, sebelum mereka berhasil dievakuasi. Tetapi Walters terus membujuk Presiden dan mengatakan para gangster itu layak untuk dimusnahkan karena merekalah pemicu masalah di Perancis. Namun Presiden tetap tidak akan meledakkan bom itu sebelum semua warga itu dievakuasi. Bersamaan dengan itu Demin dan gengnya mulailah menjalankan aksinya dan langsung menyerangnya ke gedung istana. Di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan baku hantam Tao yang lihai membantai para aparat. Sedangkan Kapten Demin dan ketua geng lainnya berhasil masuk ke dalam istana, tapi di sana langsung dihadang oleh Roland. Terlihat mereka berdua akan baku hantam, tapi tak disangka ternyata si Roland dengan mudah dikalahkan. Hingga akhirnya Demin dan gengnya berhasil masuk ke ruangan dan bertemu dengan Presiden. Di sana si Mulku menghajar jenderal yang mencoba untuk menghalanginya, lalu Demin pun memperlihatkan bukti-bukti kejahatannya si Walters di hadapannya Presiden. Kalau anggota Dislah yang bertanggung jawab atas penembakan polisi patroli hingga terjadi perang saudara, karena bukti yang sudah kuat, Presiden pun menyalahkan Walters. Ia pun langsung menodongkan pistolnya kepada Presiden untuk dijadikan sandera, dan menyuruhnya untuk segera menekan tombol peledak itu. Namun untungnya Leto berhasil mengalihkan perhatiannya dan dengan cepat si Demin pun langsung menghajar Walters. Hingga akhirnya Presiden pun berhasil selamat dan si Walters pun berhasil dikalahkan, dan di akhir film, Pak Presiden mengatakan akan membangun ulang kembali distrik 13 agar layak dihuni, tapi sebelum melakukan pembangunan Presiden akan meratakan dulu distrik 13 itu dengan menekan tombol bomnya, dan film pun selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan salam hangat untuk keluarga di rumah.